yang selanjutnya masuk ke proses digesti lemak. Yang pertama, di mulut oleh enzim lipase lingual. Di sana, pencernaan lemak di mulut oleh enzim lipase dihasilkan kelenjar Eppners yang terdapat pada permukaan dorsal lidah dikenal sebagai enzim lipase lingual. Enzim lipase ini bekerja aktif di lambung mencerna lemak sekitar 20-30%. Yang kedua, terjadi di lambung oleh gastric lipase. Pencernaan lemak di lambung oleh enzim lipase lambung atau gastric lipase. Enzim lipase lambung ini kurang memiliki peranan penting, kecuali bila terjadi gangguan pada pankreas. Yang ketiga, berada di usus halus. Pencernaan lemak di usus halus pada duodenum terdapat muara dari ductus choledecus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dikeluarkan lewat ductus choledecus, sedangkan cairan pankreas dikeluarkan lewat ductus pancreaticus. Yang keempat, di dalam usus halus lumen. Di dalam usus halus lumen atau asam lemak, gliserol, dan kolesterol bersatu membentuk butiran-butiran atau agregat yang disebut misel. Yang kelima, ada hidrolisis ester kolesterol dalam cairan pankreas. Kolesterol yang terdapat dalam makanan dalam wujud ester kolesterol yang akan dihidrolisis oleh enzim ester ke kolesterol hidrolase yang terdapat dalam cairan pankreas menjadi kolesterol. Yang keenam, ada absorpsi lemak makanan, yang di mana proses penyerapan atau absorpsi lemak makanan, di sana misel diserap oleh sel mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Yang terakhir, ada trigliserida dan ester kolesterol bersatu diselubungi oleh selaput protein, sehingga disebut lipoprotein atau disebut kilomikron. Hal ini untuk mencegah agar antar molekul lemak tidak bersatu, sehingga membentuk bulatan besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi yang sangat baik dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan ke proses tanya jawab. Mohon kelompok 2 dan kelompok 3 disiapkan alat tulisnya untuk mencatat pertanyaan dari teman-temannya. Saya mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 dan 3. Ada yang ingin bertanya sebelum saya tunjuk? Baik Ibu, saya ingin bertanya dari kelompok 1. Atas nama siapa? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Indela Prasmea. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3 terlebih dahulu. Perihal proses digesti lemak. Ada tadi menjelaskan mengenai trigliserida dan ester kolesterol diselubungi oleh selaput protein agar lemak tak bersatu. Nah, pertanyaan saya, pastinya trigliserida dan ester kolesterol itu pasti sangat penting. Lalu, apakah ketika trigliserida mengalami kenaikan atau tinggi dan ester kolesterol juga mengalami kenaikan, apakah digesti lemak masih dapat dilakukan? Lalu, apakah ada bahaya yang timbul akibat hal tersebut? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Angel. Dicatat ya, kelompok 3 ya. Silahkan Nabila tadi raise hand. Baik, Ibu izin masuk. Saya ingin bertanya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi disebutkan di dalam hepar tersusun atas sel-sel yang disebut hepatosit. Lalu pertanyaan saya, apa saja fungsi dari hepatosit tersebut di dalam hepar? Terima kasih. Terima kasih. Fungsi hepatosit kelompok 2 ya. Kita lanjut ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silakan bertanya kepada kelompok 3. Jadi nanti akan masing-masing bertanya pada lawannya ceritanya gitu ya. Kelompok 2, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Atau saya tunjuk orangnya?
Baik, kalau gitu Aleng silakan bertanya. Aleng ada bersama kita. Mana nih Aleng? Iya, silakan Aleng. Saya ingin bertanya tentang, Suaranya kecil sekali, Dek. mohon maaf Ibu, jaringan saya ini. Tidak terdengar suaranya. Mohon didekatkan dengan sumber mikrofonnya. Ya Ibu, ini sudah dekat. Ini apa saya saja yang tidak mendengar atau memang di kalian juga tidak ada suara? Di saya juga Ibu, Di saya kecil banget, Ibu. Oke, Aleng boleh di up volume suaranya. Tes. Apakah sudah terdengar jelas Ibu? Belum, masih kecil. Anda menggunakan headset, Tidak Ibu. suaranya sepertinya kecil. Dek, cari sumber mikrofonnya baru bicara dekat mikrofon. Tes. Coba disampaikan pertanyaannya. Pertanyaan saya, jika di dalam suatu saluran digesti tidak bekerja, apa yang terjadi? Misalnya usus besar yang bermasalah, dan bagaimana solusinya agar pencernaan makanan tersebut berjalan dengan lancar? Baik, pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Kalau salah satu organ digesti tidak baik atau tidak berguna semestinya, apa yang terjadi gitu ya, dan bagaimana caranya supaya bisa lancar. Kelompok 3, silakan bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 3, apa perlu saya tunjuk juga? Oke, saya tunjuk Melani Putri Hapsari. Silakan bertanya. Saya sudah terdengar, Ibu. Ya, silakan. Untuk kedua, pertanyaan dari kelompok 3 adalah mengapa orang yang sakit tidak bisa merasakan rasa manis, asin, dan semua akan terasa pahit. Baik, kenapa kalau orang sakit rasanya hambar aja, kelompok 2 ya? Rasanya Kadang pahit gitu. Kadang pahit. Baik, dicatat ya kelompok 2 pertanyaan dari kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4. Sama-sama, kelompok 4 silakan bertanya untuk kelompok 2 dan 3. Ada yang ingin bertanya? Sebelum saya tunjuk. Kelompok 2. Iya, siapa ini? Belinda. Oke, silakan. Saya mau bertanya untuk kelompok 2, pada digesti lemak di usus halus, tadi dikatakan pada duodenum terdapat muara dari ductus choledocus sama ductus pancreaticus, dan apa fungsi dari dua muara di dalam digesti lemak ini? Terima kasih. Baik, ditanyakan fungsinya ya, itu tuh kelompok 2. Silakan dari kelompok 4 untuk kelompok 3. Ayo, anggota kelompok 4 yang lain. Pertanyaan untuk kelompok 3. Saya, Ibu. Silakan. Pertanyaannya untuk kelompok 3, apakah asam lambung dapat berfungsi juga sebagai pemecahan makanan? Jika iya, mengapa demikian? Oke, lambung bisa berfungsi sebagai pemecah makanan enggak? Kalau iya, kenapa? Kelompok 3 ya, catat. Kita ke kelompok 5, silakan pertanyaannya untuk kelompok 2 dan 3. Izin, Bu, saya bertanya.
Silakan Asari. Saya ingin bertanya pada kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan enzim dengan sistem pencernaan? Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 2 pertanyaannya bagaimana kaitannya enzim dengan sistem pencernaan. Untuk kelompok 3 silakan dari kelompok 5. Saya izin bertanya Ibu. Zakir silakan. Jadi hal yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang terjadi jika terdapat kecacatan atau kesalahan pada saat proses pencernaan, khususnya saat pengosongan di organ lambung. Terima kasih. Kalau ada kesalahan pada pengosongan organ lambung, apa yang terjadi? Kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 5, kita ke kelompok terakhir, kelompok 6. Silakan yang ingin bertanya untuk kelompok 2 dan 3. Saya, Bu. Ini silakan. Oke, jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya off cam karena jaringannya kurang stabil dari tadi, suaranya agak putus-putus. Baik, di sekitar kita mungkin ada beberapa orang yang suka makan tapi tetap kurus. Bagaimana sih sistem pencernaan orang-orang yang suka makan banyak tetapi tidak mengalami kegemukan atau gangguan status gizi seperti itu? Terima kasih. Untuk kelompok berapa? Kelompok 2, Ibu. Kelompok 2 catat ya, kok bisa ada orang yang makan terus tapi tetap kurus? Pencernaannya gimana dia? Lanjut, silakan ke kelompok 3. Ada lagi? Baik, Ibu. Izin masuk, saya Nura Dewi Syafira dari kelompok 6, izin bertanya untuk kelompok 3. Ketika berpuasa, apakah proses digesti masih terlaksanakan? Jika iya, apa dan bagaimana proses digesti saat itu? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Nurlia. Pertanyaannya bagus ya. Di kelompok 3, mohon dicatat, kalau kita puasa, proses digestinya berhenti juga atau gimana? Atau tetap jalan? Kalau jalan gimana gitu ya. Silahkan, kelompok 2 dan kelompok 3, bagi Anda yang belum presentasi, untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Kelompok 2 yang belum presentasi, Lutfia, Manisha, Aleng, Vinkan, dan Gloria. Kelompok 3 yang belum presentasi, Altea, Parden, Melani, Sri Sinta, dan Sela Alifka. Silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3, boleh langsung open mic untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Saya bebaskan mau siapa duluan siapa gitu ya. Jawab dulu pertanyaan yang bisa Anda jawab. Kan ada 10 pertanyaan nih, masing-masing 5 pertanyaan untuk setiap kelompok. Halo, kelompok 2 dan kelompok 3. Langsung open mic aja. Sebutkan nama, menjawab pertanyaan kita. Baik, saya Gloria Priska Bertani Sumlang dari kelompok 2 di Gesti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asrini. Pertanyaannya itu, di sekitar kita mungkin ada beberapa orang yang suka makan banyak tapi tetap kurus. Bagaimana itu sistem pencernaan orang-orang yang suka makan banyak tapi tidak mengalami kegemukan? Jawaban saya itu semua tergantung dari metabolisme tubuh tiap individu. Ada yang memiliki metabolisme cepat dan ada juga yang lambat. Pada individu yang suka makan banyak tetap tidak mengalami kegemukan bisa saja memiliki metabolisme yang cepat, sehingga proses makanan dan penyerapan dalam tubuh itu berlangsung secara cepat. Hal itu juga tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Misalnya, melakukan aktivitas yang banyak atau berlebihan, sehingga tubuh akan tetap kurus meski sudah mengonsumsi banyak makanan. Mungkin itu saja dari saya. Dikembalikan ke penanyanya. Baik, terima kasih, Gloria. Jelas ya, ini ya. Jadi ada orang yang metabolismenya cepat, ada yang lambat. Kalau yang kurus yang susah gemuk itu memang metabolismenya cepat, di samping juga ada genetik-genetik tertentu yang berperan di dalam tubuhnya yang membuat apa yang dia makan itu tidak bisa jadi lemak seperti orang-orang yang lain gitu ya. Terima kasih Gloria dan Asrini. Silakan yang lain
yang bisa menjawab pertanyaan yang teman-temannya dari kelompok 2 dan kelompok 3? Izin masuk, Ibu. Silahkan siapa menjawab pertanyaan siapa? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Fahmi Nur Indah. Jadi pertanyaannya apakah asam lambung dapat berfungsi juga sebagai pemecah makanan? Jika iya, mengapa? Jadi lambung itu berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein dan menyimpan makanan serta mematikan mikroorganisme. Di lambung itu juga menghasilkan asam yang bernama asam hidroklorik, yang dimana fungsi dari cairan asam tersebut bukan hanya membantu memecahkan makanan, tetapi juga memilah dan menyingkirkan zat atau mikroba berbahaya yang ada di dalam makanan tersebut. Sekian jawaban saya. Baik, terima kasih Sela atas jawabannya. Terima kasih Sela dan Fahmi. Sebenarnya udah jelas ya, Fahmi. Ibu, terima kasih kembali. Sudah dipaparkan di slide sebenarnya. Lambung itu termasuk organ digesti. Jadi memang pencernaan itu lebih banyak justru di lambung. Apalagi protein sama lemak itu banyaknya di lambung, diawali di lambung dan pencernaan situ. Ada enzim protease dan lipase yang berperan di situ. Terima kasih. Next, pertanyaan teman-temannya silahkan dijawab. Masuk dari kelompok 3 ini menjawab pertanyaan dari Nurunia Dewi dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah ketika berpuasa, apakah proses digesti masih terlaksanakan? Jika iya, apa dan bagaimana proses digesti saat itu? Jadi saat puasa Ramadan atau puasa lainnya gitu, sistem pencernaan akan bekerja seperti biasanya saat kita sahur, yang mana kalau 8 jam dari saat sahur, sistem pencernaan akan mengubah makanan yang kita makan saat sahur itu menjadi glukosa. Melanie sepertinya terhalang jaringan, boleh dimatikan dulu. Untuk energi tubuh kita. Setelah itu tubuh akan masuk ke dalam mode puasa. Melanie mendengar saya? Ini saya izin tetap ini dulu. Jadi saat sahur itu kita masih menggunakan glukosa untuk energi tubuh. Dalam keadaan normal, glukosa tubuh kita ini akan tersimpan di hati dan otot-otot. Namun saat puasa kita berlanjut hingga sore hari dan glukogen ini sudah habis, maka tubuh akan mencari energi lain, yakni lemak dari tubuh. Nah, lemak ini yang kemudian akan digunakan sebagai sumber energi. Nah, jika energi yang berasal dari lemak ini sudah habis, misal kita berpuasa hingga berhari-hari tanpa mengonsumsi makanan apapun, maka lemak tubuh akan habis dan tubuh akan beralih menggunakan protein tubuh sebagai sumber energinya. Nah, saat tubuh mulai menggunakan simpanan protein, maka kita akan memasuki mode kelaparan. Meski begitu, tentu puasa itu tidak akan membuat kita mencapai mode kelaparan, karena kita udah diatur, misalnya kita udah sahur, kemudian ada buka, jadi tidak akan sampai pada proses kelaparan. Sekian, terima kasih. Apakah sudah terjawab dari Nurunia Dewi? Silahkan, tadi yang bertanya siapa? Tadi yang bertanya siapa tentang puasa? Terjawab nggak pertanyaannya? Ibu. Iya, saya Ibu. Alhamdulillah terjawab. Terima kasih. Terima kasih Nurlia dan Melanie. Jadi benar ya kalau puasa itu proses di dalam tubuh masih tetap jalan. Jadi itu makanya pentingnya sahur. Tadi Melanie udah bilang kan dari sahur makanan yang di proses pertama kali ketika kita puasa adalah yang kita pakai untuk sahur. Nah kalau kita nggak sahur otomatis ngambil dari cadangan-cadangan lain dalam tubuh. Jadi urutannya adalah karbohidrat dulu yang
kalau kita mau beraktivitas kan kita butuh energi. Aktivitas apapun, bahkan ketika kita tidur juga tetap butuh energi untuk organ-organ kita jalan, karena itu dipakai dari pemecahan karbohidrat dulu pertama. Kalau habis glukosa, ini karbohidrat dalam bentuk glukosa, kalau habis baru dia nyari lemak. Nah, setelah lemaknya habis baru tubuh kita nyari protein. Kalau semuanya habis, ya nggak ada yang bisa dilakukan. Nah, itulah kondisi terlemah dari manusia yang bisa mengakibatkan fatal gitu ya. Jadi memang sahur penting untuk orang yang berpuasa. Terima kasih jawabannya Melanie dan pertanyaannya Nurlia. Silahkan yang lain. Masih ada masing-masing. Enggak. Masih ada 4 pertanyaan untuk kelompok 2 dan 3 pertanyaan untuk kelompok 3. Silahkan. Dijawab yang bisa dijawab dulu. Izin masuk, Ibu. Silakan, Altea. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Aleng dari kelompok 3. Pertanyaannya tadi, jika salah satu saluran digesti itu tidak bekerja, apa yang akan terjadi misalnya pada usus besar tadi ya? Dan bagaimana solusinya agar pencernaan makanan bisa lancar? Nah, jadi jika salah satu saluran digesti itu tidak bekerja, apalagi di usus besar, itu banyak gangguan-gangguan yang akan terjadi, misalnya seperti diare, sakit perut dan kram, pendarahan rektal, ini yang bisa mengeluarkan sedikit darah dalam feses, dan mungkin penurunan berat badan, dan banyak gangguan lainnya. Untuk solusinya, bisa dari perubahan gaya hidup, menjaga pola hidup, untuk mencegah gangguan pada saluran digesti ini, seperti mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, memperbanyak asupan cairan dan serat, kemudian mengkonsumsi suplemen, dan hal-hal positif lainnya. Selain menjaga dari jasmaninya juga, dari rohaninya juga harus kita perhatikan, seperti mengelola stres mungkin, dan rajin berolahraga. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Kepada Saudari Aleng, bagaimana jawabannya? Baik, jawabannya sudah menjawab. Terima kasih. Aleng tadi dan Altea. Silakan kelompok 2 dan 3 masih banyak nih. Kelompok 2 masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Izin masuk, Ibu. Izin masuk. Farden dulu, silakan Farden. Farden silahkan. Tadi siapa selain Farden? Saya, Ibu. Silahkan, Pinkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Ahmad Azhari, bagaimana keterkaitan enzim dengan sistem pencernaan. Dalam proses pencernaan, enzim dan sistem pencernaan sangat berkaitan karena enzim diproduksi secara alami di dalam tubuh, serta enzim diperlukan untuk fungsi sistem pencernaan yang tepat, yaitu dengan membantu memecahkan nutrisi agar lebih mudah untuk diserap dan dicerna. Dan juga enzim pencernaan sebagian besar diproduksi di pankreas, lambung, dan usus kecil. Sekian dari jawaban saya. Dikembalikan ke penanyaannya gimana? Sudah menjawab semua pertanyaan saya, Bu. Terima kasih ya Sari dan juga Finkan. Siapa lagi? Izin masuk. Saya Manisa Hemalia Putri dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Nabila Jihan mengenai hepar tersusun atas sel yang disebut hepatosit. Hepar tersusun atas sel yang disebut hepatosit, yang mana sel hepatosit ini adalah sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar dari sel hati. Hepatosit sendiri memiliki fungsi penting karena melakukan sebagian besar fungsi hati, yaitu
metabolisme karbohidrat di hati, glukosa dari asupan makanan dan akan dikonversi menjadi glikogen. Kemudian metabolisme protein dan lipid. Yang kedua, ada penyimpanan serta produksi empedu. Yang ketiga, yaitu merombak sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Dan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Manisa atas jawabannya. Terima kasih Manisa. Ada lagi? Ini masih izin masuk, Ibu. Oke, Sri Sinta, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Angel, yang tadi pertanyaannya ada tadi menjelaskan mengenai trigliserida dan kolesterol diselubungi oleh selaput protein agar lemak tak bersatu. Nah, saya ingin bertanya, pastinya trigliserida dan ester kolesterol itu pasti sangat penting. Lalu apakah ketika trigliserida mengalami kenaikan atau tinggi dan ester kolesterol mengalami kenaikan juga, apakah digesti lemak masih dapat dilakukan? Lalu apakah ada bahaya yang timbul akibat hal tersebut? Oke, saya izin menjawab. Kolesterol dan trigliserida sama-sama dihasilkan oleh organ hati. Namun sebagian besar berasal dari kandungan lemak yang didapatkan dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Tapi kolesterol hanya terbentuk dari kandungan lemak jenuh saja. Itulah mengapa sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi seperti daging, sapi, berlemak tinggi, jeroan, telur puyuh, dan otak bisa meningkatkan resiko kamu mengalami kolesterol tinggi. Sedangkan trigliserida juga bisa terbentuk dari berbagai makanan yang mengandung kalori, contohnya nasi, kentang, dan pasta. Kolesterol dan trigliserida bisa berubah menjadi senyawa yang dapat membahayakan tubuh bila jumlahnya terlalu berlebihan. Kolesterol dan trigliserida yang tinggi sama-sama berbahaya bagi tubuh karena dapat memicu terjadinya berbagai macam penyakit, khususnya penyakit jantung. Kondisi tersebut juga bisa menyebabkan penyakit arteri perifer bila terjadi di pembuluh darah lainnya, seperti tungkai, lengan, serta perut. Selain masalah jantung dan pembuluh darah, kolesterol tinggi juga bisa memicu terjadinya pembentukan kristal empedu yang bisa mengeras menjadi penyakit batu empedu. Sedangkan trigliserida yang tinggi diduga bisa memicu penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga beresiko menyebabkan terjadinya stroke dan serangan jantung. Bagaimana Angel, bisa diterima jawabannya? Baik Sinta, sudah telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Angel dan Sinta, jawabannya cukup lengkap. Ada lagi dari kelompok 3, berarti tinggal Farden dari kelompok 2. Lutfia Tursadah dan Aleng yang belum jawab. Silahkan. Izin masuk, Ibu. Silahkan, Farden. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Andis kelompok 5. Apa yang terjadi jika terdapat kecacatan atau kesalahan pada saat proses pencernaan, khususnya saat proses pengosongan di lambung? Refleks pengosongan lambung dipengaruhi oleh isi lambung yang penuh, kadar lemak yang tinggi, reaksi asam pada awal usus halus. Gejala gastroparesis muncul akibat lambatnya lambung dalam mengosongkan makanan. Keluhan yang sering muncul sebagai gejala gastroparesis adalah cepat merasa kenyang saat makan, masih merasa kenyang meskipun sudah lama dari jam makan sebelumnya, perut kembung dan terasa begah, mual dan muntah, terkadang memuntahkan makanan yang belum tercerna, nyeri ulu hati atau terasa panas di daerah dada, nyeri perut, nafsu makan berkurang, penurunan berat badan, dan penyebab gastroparesis. Dikembalikan ke penanyaannya. Bagaimana Saudara? Iya, jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Sama-sama Farden dan Zakir. Farden sehat? Farden Anda sehat?
Kedengarannya lemes suaranya. Semoga sehat ya. Silahkan untuk kelompok 2. Izin masuk, Ibu. Silahkan Alen. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa orang sakit tidak bisa merasakan makanan manis atau asin? Saat sedang sakit, tubuh akan secara alami melepaskan protein yang mampu meredakan peradangan. Pelepasan protein ini diduga dapat memengaruhi indera perasaran yang menyebabkan mulut terasa pahit. Dan jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 3 apakah sudah menjawab? Siapa tadi yang bertanya? Terima kasih kepada saudari Alen yang cukup menjawab. Iya. Karena kalau kita sakit ada pelepasan protein ya. Nah, proses pelepasan itu yang memungkinkan terjadinya rasa pahit di dalam lidah kita, sehingga pada saat makan tuh jadinya kadang nggak ada rasa, kadang malah pahit. Silahkan Lutfiatus Saadah. Anda ada di sini? Ada, Ibu. Baik, di sini saya akan menjawab dari kelompok 4 yang bertanya Belinda. Pada digesti lemak di usus halus dikatakan di sini pada duodenum terdapat muara dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus. Apa fungsi dari dua muara ini dalam digesti lemak? Jawabannya, ductus choledochus adalah saluran empedu. Saluran ini merupakan saluran yang akan membawa cairan empedu itu ke duodenum atau usus 12 jari. Fungsi saluran ini adalah mengangkut empedu dari hati ke duodenum. Di sana dibutuhkan untuk proses pencernaan. Sedangkan ductus pancreaticus adalah saluran pankreas. Saluran pankreas adalah saluran yang menghubungkan antara pankreas dan duodenum. Saluran ini berfungsi untuk membawa produk enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Saluran pankreas akan bergabung dengan saluran empedu, kemudian memasuki duodenum. Itu dari saya, Ibu. Kembalikan dulu. Baik, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Terima kasih. Kita berikan aplaus virtual untuk kelompok 2 dan 3 karena telah berhasil menyelesaikan presentasinya, mendeliverkan presentasinya dengan baik. Kita review dulu ya proses digesti. Jadi digesti itu pencernaan gitu ya. Pencernaan itu dimulai dari mulut. Jadi dibayangin aja kalau ada makanan, apapun makanannya masuk ke dalam mulut, dikunyah jadi bagian-bagian yang kecil-kecil gitu ya. Nah, proses pengunyahan itu sendiri sebaiknya jangan beberapa kali kunyah aja langsung ditelan karena akan memperberat kerja sistem pencernaan di dalam tubuh kita selain si mulut itu. Jadi memang pencernaan yang secara mekanik di mulut itu penting. Makanya kalau makan tuh jangan cuma 2 kali 3 kali ngunyah langsung telan gitu. Kasihan nanti si lambung terutama ya karena kerjanya agak lebih keras. Karena setelah dari mulut dia akan turun ke lambung. Nah, setelah kunyah secara mekanik, kemudian ada proses kimiawi juga dari enzim-enzim yang ada di kelenjar, terutama untuk pemecahan karbohidrat. Jadi kalau kalian makan karbohidrat jenis apapun, tepung misalnya ya yang banyak karbohidratnya itu akan pertama kali dicerna di kelenjar ludah kalian lewat enzim amilase. Sering dengar kan ya? Nah, setelah itu kalau protein sama lemak itu pertama kali dicerna atau dibelah-belah gitu jadi bagian-bagian kecil kan di mulut. Setelah itu dia masuk ke lambung, nanti di lambung baru dibantu sama enzim. Kalau protein namanya protease, kalau lemak namanya enzim lipase. Jadi di mulut belum ada pencernaan untuk lemak dan protein, baru karbo masuk didorong nanti sama kerongkongan
Ya, setelah kalian kunyah-kunyah dari bagian kecil itu masuk ke dalam kerongkongan esofagus gitu, masuk ke dalam lambung. Di lambung ada diterima nanti sama asam lambung dan lain-lain. Nah, si asam karena sifatnya asam sehingga dia bisa membunuh mikroba atau bakteri-bakteri jahat gitu ya yang hidup di dalam makanan tadi. Karena di mulut tuh nggak bisa. Kalau kalian makan bakteri di mulut ya tetap aja masuk ke telan. Nanti dia dibunuh di lambung karena sifatnya asam. Ya kan bakteri itu kan nggak tahan asam gitu ya. Hampir sebagian besar bakteri, ada juga sih bakteri yang tahan asam, makanya ada juga bisa lolos gitu ya, bisa membuat kita sakit karena dia memang tahan asam gitu. Kemudian setelah masuk ke lambung dibantu oleh enzim-enzim banyak, jadi istilahnya proses digesti ini banyak dibantu oleh enzim. Enzim itu dihasilkan secara alami oleh tubuh. Ya, dari mulai mulut ada enzimnya, kemudian masuk ke lambung ada enzimnya, sampai ke nanti pengeluaran lewat anus ada semua enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Nah, di lambung sudah dicerna jadi bagian-bagian yang kecil tadi itu dicerna jadi kayak bubur atau pasta gitu yang sangat halus untuk dibawa ke usus halus. Ya, jangan dibayangin bahwa makanan misalnya Anda makan bakso terus bulat-bulat masuk ke dalam usus halus, ya kasihan lah usus halusnya. Karena dia akan ditransformasi menjadi macam bubur gitu, jadi bisa masuk ke dalam usus halus, diserap, nanti itu akan jadi pembahasan absorpsi si usus halus dan usus besar, disitulah organ penyerapan. Nah, setelah diserap dari zat-zat gizi itu nanti ditransportasikan, nanti bagian pembahasannya si bagian transportasi. Setelah di usus besar nanti sudah semua terbagi-bagi zat-zat yang ingin dialirkan ke dalam darah dan ditransportasikan. Sisanya, sisa zat-zatnya yang tidak digunakan, yang tidak ada zat gizinya lagi, nanti akan menuju ke rektum. Rektum untuk ditampung, nanti kalau sudah ada sinyal baru dikeluarkan lewat anus. Jadi gitu aja prosesnya ya, dari mulai masuk mulut sampai dia ke anus gitu ya. Nah, masing-masing itu ada prosesnya yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian absorpsi. Kita udah tahu gimana dicerna, kita lihat bagaimana makanan itu diserap di dalam tubuh dan apa aja prosesnya, siapa aja yang berperan, organ-organ apa aja. Nah, kita ke kelompok 1 dan kelompok 5. Oke, 1 dan kelompok 5 untuk absorpsi. Mohon dengarkan siapa yang akan presentasi. Ginting. Saya mulai di kelompok 1 dulu. Ginting, Anindya Sasi Kirana, Nabila Laila, Nurbaiti, sebentar. Satu lagi ya. Angel Natalia Situmea. Oke, sisanya nanti akan menjawab pertanyaan. Kemudian kelompok 5, yang presentasi Dela Triwahyuni, Peter. Saya diinformasikan kalau ada yang saya sebut, kemudian orangnya tidak ada ya. Zakir, Indah, terakhir Imelda. Semua yang saya sebutkan namanya ada ya. Silahkan dari kelompok 4 yang bertugas untuk slide share, dan kelompok 5 nanti saya coba izinkan di sistem. Dari kelompok 1 dulu. Siapa yang slide share? Saya, Ibu. Zafirin ya? Iya, Ibu. Kelompok 5, siapa yang akan jadi slide share? Saya, Ibu. Anissa. Oke, semuanya udah bisa. Tadi sistemnya sama ya, kelompok 1 dulu, stop share, baru kelompok 5. Silahkan dimulai presentasinya untuk kelompok 1. Yang lain siapkan pertanyaannya.
Baik teman-teman dan Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, terlihat tapi belum slideshow. Silahkan dimulai kelompok 1. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nurul Afiyah SGZ MKes selaku dosen mata kuliah dasar gizi yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi di ruang Zoom ini. Kali ini kami akan membahas tentang absorpsi pada zat gizi. Untuk itu, perkenalkan nama saya Nabila Laila, selaku anggota dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proses absorpsi pada zat gizi. Sebelum penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Gasela Aurelia Azahra, Angel Natalia Situmeang, Ginting Rachel Elina, saya sendiri Nabila Laila, Nabila Jihan Yusrina, Anidia Sasi Kirana, Nur Fauzia, Nafa Anggraini, Nurbaiti Hoirnisa, dan Ahmad Jafirin Zahran Swageri. Lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian. Absorpsi adalah proses mengangkut zat gizi di dalam tubuh. Jadi semua zat gizi dari makanan termasuk air dan elektrolit diserap di mukosa dari usus kecil masuk ke dalam aliran darah. Penyerapan air dan elektrolit memiliki peran penting dalam pemeliharaan air tubuh dan keseimbangan asam basa. Lanjut. Lalu ada fungsi. Fungsi absorpsi sendiri untuk memindahkan zat-zat yang diperlukan tubuh dari saluran cerna secara pasif, osmosa dan difusi, dan aktif, yaitu ikatan dengan protein karier, melalui mukosa dalam fili sepanjang usus halus. Untuk zat-zat hasil pencernaan dan kolon itu untuk air dan elektrolit, ke kapiler atau lakteal, untuk selanjutnya dibawa ke transportasi oleh sistem portal ke hati dan sel di seluruh tubuh. Bisa dilihat ini adalah anatomi lapisan dinding usus halus. Lalu lanjut. Di sini ada fisiologi absorpsi zat gizi. Ada 3 cara absorpsi. Yang pertama yaitu absorpsi aktif. Absorpsi aktif atau yang juga dikenal dengan penyerapan aktif terjadi pada tanaman yang melakukan penyerapan air secara aktif. Hal ini terjadi saat sel-sel rambut yang terdapat pada sebuah akar tanaman mulai menyerap air. Proses aktif dimulai dari akar bahkan saat tingkat transpiransinya rendah. Setelah penyerapan aktif kedua, air akan mulai disalurkan ke seluruh anggota tubuh dari tanaman dan pada akhirnya sampai pada daun. Yang kedua ada absorpsi pasif. Absorpsi pasif adalah suatu proses atau fenomena penyerapan air yang dilakukan oleh tubuh tanpa adanya sebuah energi dalam penyerapan air tersebut. Absorpsi pasif dikenal juga dengan difusi, yaitu pergerakan pada obat zat yang berawal dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, yang dapat diartikan terjadi bila konsentrasi zat gizi di dalam saluran cerna lebih tinggi daripada sel mengabsorpsi. Lalu yang ketiga yaitu absorpsi fasilitatif. Absorpsi fasilitatif menggunakan alat angkut protein untuk memindahkan zat gizi dari saluran cerna ke sel yang mengabsorpsi. Absorpsi fasilitatif tidak membutuhkan energi. Di sini absorpsi juga terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan kelompok saya dipersilahkan. Oke, terima kasih Nabila. Lanjut.
Di sini saya akan membahas tentang penyerapan zat gizi larut air. Zat-zat gizi yang larut air atau protein, karbohidrat, vitamin larut air, termasuk hasil pencernaan lemak berupa emulsi, diabsorpsi langsung oleh villi usus halus ke pembuluh darah melalui pembuluh papiler dan diteruskan menuju pembuluh vena organ hati. Di dalam hati, makanan disortir yang berbahaya dimusnahkan, kemudian dibawa kembali ke pembuluh vena dan diedarkan ke seluruh tubuh atau sel-sel tubuh dan siap dimanfaatkan tubuh dan dimetabolisme menjadi energi. Zat gizi larut air akan diserap oleh enterosit melalui difusi terfasilitasi maupun transport aktif tergantung gradien konsentrasinya. Jika konsentrasi zat gizi di lumen lebih tinggi, maka penyerapan terjadi melalui difusi terfasilitasi. Tapi setelah diserap, lama-kelamaan konsentrasi zat gizi di lumen semakin berkurang, sedangkan penyerapan harus terus berlangsung, sehingga pada kondisi ini akan terjadi penyerapan melalui transport aktif. Lanjut. Selanjutnya ada penyerapan zat gizi tidak larut air. Lemak berbentuk molekul besar dan vitamin larut lemak sehingga dalam proses penyerapan tidak bisa langsung memasuki pembuluh darah. Zat gizi tersebut akan membentuk molekul yang lebih besar dan pada permukaannya akan ditempatkan protein-protein khusus sehingga membentuk kilomikron. Kilomikron akan masuk ke dalam sistem limfe. Sistem limfe merupakan jalur satu arah bagi cairan yang berasal dari jaringan tubuh untuk masuk ke darah. Cairan limfe hampir sama dengan darah, hanya tidak mengandung sel darah merah. Sistem limfe tidak mempunyai pompa, sebagian besar limfe pada akhirnya berkumpul ke dalam pipa atau duktus besar di belakang hati. Duktus ini berakhir di suatu vena yang membawa limfe ke jantung dengan cara lemak bermolekul besar dan vitamin larut lemak dapat memasuki sistem vaskuler atau sistem peredaran darah seperti zat gizi lain tanpa terlebih dahulu masuk ke hati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk pada bagian bentuk-bentuk absorpsi. Yang pertama akan dibahas yaitu absorpsi pada usus halus. Dalam usus halus ada beberapa proses absorpsi yang terjadi. Yang pertama ada air. Untuk air melalui proses difusi, melalui mukosa usus di dalam darah, villi hampir seluruhnya melalui osmosis. Absorpsi air secara osmosis, air ditransport melalui membran usus seluruhnya melalui proses difusi. Selanjutnya, difusi mengikuti hukum osmosis yang biasa. Oleh karena itu, bila kimus cukup encer, air diabsorpsi melalui mukosa usus di dalam darah villi hampir seluruhnya melalui osmosis. Selanjutnya, absorpsi zat nutrisi dan karbohidrat. Diabsorpsi sebagai monosakarida, biasanya paling banyak adalah glukosa. Absorpsi sebagai monosakarida karena pada dasarnya semua karbohidrat di dalam makanan diabsorpsi dalam bentuk monosakarida. Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk paling sederhana, contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Hanya sebagian jumlah kecil yang diabsorpsi sebagai disakarida, dan hampir tidak ada senyawa sebagai karbohidrat yang lebih besar. Monosakarida yang paling banyak diabsorpsi adalah glukosa. Biasanya mencakup lebih dari 80% kalori karbohidrat yang diabsorpsi. Selanjutnya ada absorpsi kalsium, besi, kalium, magnesium, dan fosfat. Kalsium dan besi dikontrol oleh hormon paratiroid yang disekresi oleh kelenjar paratiroid dan vitamin D. Sedangkan kalium, magnesium, dan fosfat secara aktif melalui mukosa usus. Selanjutnya, absorpsi protein, diabsorpsi sebagai dipeptida. Dipeptida adalah senyawa yang tersusun dari 2 asam amino, kemudian ada tripeptida, yaitu senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika 2 monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air.
Selanjutnya ada absorpsi monosakarida lain. Galaktosa ditransfer melalui mekanisme yang hampir sama dengan glukosa. Sebaliknya, transfer fruktosa tidak terjadi melalui mekanisme kotransfer natrium. Kemudian dikonversikan menjadi glukosa dan akhirnya ditransfer ke dalam darah. Kemudian ada absorpsi ion. Absorpsi ion berlangsung cepat melalui difusi pada usus halus bagian atas. Absorpsi aktif ion terjadi apabila ion natrium diabsorpsi ion hidrogen dalam jumlah sedang disekresikan ke dalam lumen usus untuk ditukar dengan beberapa natrium, kemudian akan bergabung dengan ion bikarbonat untuk membentuk asam karbonat, yang kemudian berdisosiasi untuk membentuk air dan karbon dioksida. Selanjutnya ada absorpsi vitamin. Vitamin B12 diabsorpsi sebagai distal yang dikeluarkan sel parietal lambung. Mukosa ileum mempunyai reseptor yang sangat spesifik untuk mengikat kompleks faktor intrinsik kobalamin, yang kemudian diserap oleh mukosa dengan cara endositosis. Kemudian untuk asam folat dipecah oleh enzim yang terdapat dalam membran lumen usus halus. Untuk vitamin B6, melalui proses difusi, vitamin A, D, E, dan K dengan pembentukan misel. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak menyalakan kamera dikarenakan jaringan yang kurang stabil. Next slide. Baik, absorpsi pada usus besar. Yang pertama ada absorpsi elektrolit dan air. Absorpsi elektrolit dan air mukosa usus besar seperti juga mukosa usus halus mempunyai kemampuan absorpsi aktif natrium yang tinggi dan gradien potensial listrik yang diciptakan oleh absorpsi natrium juga menyebabkan absorpsi klorida. Keadaan tersebut mencegah difusi kembali ion dalam jumlah bermakna melalui taut ini sehingga memungkinkan mukosa usus besar untuk mengabsorpsi ion natrium jauh lebih sempurna, yaitu melawan gradien konsentrasi yang jauh lebih tinggi daripada yang terjadi di usus halus. Yang kedua, ada absorpsi asam lemak. Absorpsi langsung asam lemak ke dalam darah portal. Sejumlah kecil asam lemak rantai pendek dan asam lemak rantai sedang, seperti asam-asam lemak dari lemak susu, diabsorpsi langsung masuk ke dalam darah portal dan tidak dikonversi menjadi trigliserida dan diabsorpsi melalui sistem limfatik. Yang ketiga, ada absorpsi maksimal. Absorpsi maksimal usus besar dapat mengabsorpsi maksimal 5-8 liter cairan dan elektrolit setiap hari. Bila jumlah total cairan yang masuk usus besar melalui katup ileosekal atau melalui sekresi usus besar melalui jumlah ini, kelebihan cairan akan muncul dalam fase sebagai diare. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa lanjut. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit gangguan absorpsi zat gizi. Kita akan mengetahui mengenai penyakit malabsorpsi. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang penyakit ini, kita harus tahu nih terlebih dahulu apa sih pengertian dari malabsorpsi tersebut. Malabsorpsi atau sindrom malabsorpsi adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh gangguan penyerapan salah satu atau beberapa zat nutrisi di usus halus. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beragam hal. Salah satunya adalah peradangan pada usus. Sindrom malabsorpsi bisa mengakibatkan seorang mengalami kekurangan zat gizi atau malnutrisi. Jika dialami oleh anak-anak, kekurangan zat gizi yang disebabkan oleh sindrom malabsorpsi bisa mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya. Salah satu tandanya adalah berat dan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Kemudian, apa sih penyebab dari malabsorpsi ini?
Secara normal, proses pencernaan dan penyerapan makanan akan melalui 3 tahapan, yaitu proses pengolahan makanan pada usus, penyerapan zat nutrisi oleh lapisan mukosa usus, dan proses pengaliran zat nutrisi tersebut ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Melasopsi, makanan bisa terjadi jika terjadi gangguan pada salah satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut. Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya melasopsi? Yaitu yang pertama menderita penyakit pankreas, misalnya pankreatitis kronis. Baru menderita penyakit hati atau kantung empedu, misalnya peradangan pada hati atau atresia biliar, tidak terbentuknya saluran empedu. Kemudian menderita penyakit pada usus, misalnya penyakit celiak, sindrom usus kecil pendek atau radang usus. Kemudian pernah menjalani operasi, misalnya operasi bariatrik atau pengangkatan sebagian usus halus. Ada pula menderita penyakit infeksi, misalnya giardiasis, baru infeksi cacing dan HIV atau AIDS. Kemudian ada menderita cystic fibrosis, alergi protein susu sapi, intoleransi laktosa, atau congenital glucogalactose melaboration. Dan terakhir adalah menggunakan obat, yaitu pencahar atau antibiotik dalam jangka panjang. Kemudian gejala apa saja yang akan timbul? Gejala yang akan timbul itu seperti keluhan yang beragam, mulai dari diare yang terus-menerus hingga malnutrisi. Pada wanita, melasopsi dapat mengakibatkan gangguan pada siklus menstruasi, bahkan bisa menyebabkan menstruasi terhenti. Sedangkan pada anak-anak, melasopsi bisa ditandai dengan gangguan pada tumbuh kembangnya. Gangguan pertumbuhan bisa ditandai dengan berat badan atau tinggi badan yang kurang normal. Kemudian ini bisa diagnosis oleh dokter melalui pemeriksaan termasuk untuk melihat ada tidaknya penurunan berat badan, endema atau gangguan pada otot yang bisa menandakan adanya gangguan penyerapan atau melasopsi zat gizi tertentu. Nah, dokter bisa mendiagnosis dengan cara tes darah lengkap, tes pernapasan, tes tinja, CT scan, dan biopsi. Pengobatan apa saja yang dapat dilakukan, yaitu tujuan pengobatan ini adalah meredakan keluhan, mengatasi penyakit yang mendasari kondisi tersebut, mencegah komplikasi. Bisa dilakukan dengan pemenuhan cairan tubuh. Pemenuhan cairan tubuh itu dengan pemberian oralin atau air putih jika pasien masih bisa minum. Jika tidak, bisa menggunakan cairan infus. Kemudian, jika melasopsi disebabkan oleh adanya penyakit celiak, maka pasien akan diminta untuk menghindari makanan yang mengandung gluten, seperti banyaknya terkandung dalam sereal atau gandum. Baru pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tujukan untuk merendahkan keluhan dan gejala yang dialami penderita melasopsi. Lalu, pencegahan melasopsinya atau langkah preventif yang bisa dilakukan, yaitu pada beberapa kondisi seperti akibat penyakit celiak, cystic fibrosis, atau intoleransi laktosa, melasopsi, maka makanan tidak dapat dicegah. Kontrol rutin dan mengikuti anjuran dan pola makan yang disarankan oleh dokter merupakan cara terbaik untuk mencegah memburuknya kondisi melasopsi. Jika disebabkan oleh infeksi, maka cara pencegahan yang terbaik adalah menghindari penyakit infeksi dengan menjalani pola hidup yang bersih dan sehat. Hindari juga penggunaan obat pencahar atau antibiotik secara sembarangan dan tanpa resep dokter. Kiranya itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kembali.
Mohon maaf tadi saya ke belakang. Gimana, Dek? Udah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kelompok 1 dan 5 sudah selesai semua. Kelompok 5 belum, Ibu. Silahkan di stop share untuk kelompok 5. Kelompok 5 belum, Ibu. Ya, silakan kelompok 5. Dan saya belum bisa share screen, Ibu. Siapa? Anissa Nur Aulia. Tadi saya kasih kemana ya? Bentar ya, Anissa. Udah bisa, Dek, silakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Baik, terima kasih banyak. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Nurul Afifah, SGZM KAS, yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kelompok 5 pada siang ini, dan ucapan terima kasih khususnya juga saya berikan kepada teman semua yang telah memberikan waktunya untuk memberikan waktunya untuk dapat berkumpul pada ruang Zoom pada siang ini. Baik, di sini kelompok 5 akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait absorpsi zat gizi. Boleh di next slide-nya. Nah, karena ta'aruf. Jadi izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ahmad Azari dengan NIM 2111016. Mohon maaf, boleh dikembalikan slide-nya. Terima kasih banyak. Saya lanjut kembali. Anggota yang pertama itu ada Ahmad Azari dengan NIM 21110160027. Lalu yang kedua ada Andi Zakir Kasadi dengan NIM 21110160045. Lalu yang ketiga ada Ana Hoirunisa dengan NIM 21110160075. Lalu anggota yang keempat ada Anissa Nur Aulia dengan NIM 21110160015. Yang kelima ada Citra Rizky Wardani dengan NIM 21110160001. Dan yang keenam ada saya sendiri yaitu Dela Triwahyuni dengan NIM 21110160005. Yang ketujuh ada Imelda Felina Subatia dengan NIM 21110161115. Yang kedelapan ada Indah Rika Baware dengan NIM 21110161003. Dan yang kesembilan ada Peter Menyok dengan NIM 21110161125. Dan anggota yang terakhir yaitu ada Rizky Dwi Saputri dengan NIM 21110161033. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, jadi di sini kita sampai pada definisi atau pengertian dari absorpsi sendiri. Nah, absorpsi zat gizi yaitu adalah proses penyerapan atau pengangkutan zat gizi di dalam tubuh. Nah, semua zat gizi dari makanan itu termasuk air dan elektrolit diserap di mukosa dari usus kecil, kemudian masuk ke dalam aliran darah. Nah, ternyata juga terdapat definisi lain dari absorpsi itu sendiri. Nah, jadi absorpsi itu sendiri tidak sebagai penyerapan atau fenomena fisika atau kimia, atau dapat dikatakan sebagai suatu proses di mana atom, molekul, atau ion itu menyusut pada fase ruah atau buah cair atau padat. Baik, untuk penjelasan slide selanjutnya saya berikan kepada anggota kelompok saya yang bernama Peter Menyok. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, apakah bisa suara saya dengar? Bisa. Bisa, Peter. Oke, saya akan menjelaskan tentang cara-cara absorpsi. Yang pertama, absorpsi pasif. Absorpsi pasif terjadi bila saat gizi diabsorpsi tanpa menggunakan adar angkut, cairan atau energi. Hal ini terjadi bila proses transi saat gizi dalam saluran cerna
lebih tinggi daripada zat yang mengasosiasi. Yang kedua, asosiasi fasilitatif. Asosiasi fasilitatif menggunakan adar angkor protein untuk memindahkan sar gizi dari saluran cerna ke sel. Yang mengasosiasi tidak membutuhkan energi. Terjadi juga karena adanya perbedaan konsentrasi terjadi pada asosiasi protosa. Yang ketiga, asosiasi aktif. Asosiasi aktif menggunakan adar angkor protein dan energi. Fruktosa, fruktosa, asam anomi, kalium, dan magnesium, fosfat, iodine, kalsium, dan sar gizi besi diabsorpsi secara aktif. Yang terakhir, asosiasi fagotosis. Asosiasi fagotosis atau promotitosis adalah cara asosiasi di mana membran sel epiter menyerang zat gizi yang akan asosiasi sehingga butiran besar seperti protein itu. Selanjutnya akan rekan saya. Mekanisme penyerapan terbagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama proses pasif difusi. Proses penyerapan melalui sistem pori-pori berlangsung menurut hukum keseimbangan osmosis dan difusi, yang dalam proses ini diketahui bahwa zat-zat makanan akan didistribusikan dari konsentrasi yang lebih tinggi ke tempat yang konsentrasinya lebih rendah. Yang kedua, proses aktif difusi. Proses transportasi yang tergantung pada adanya energi atau energi transport yang dependen juga dikenal sebagai mekanisme pompa dengan prinsip zat-zat makanan yang telah dicerna dapat melewati dinding usus. Proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh, yaitu dari makanan, terutama yang mengandung karbohidrat. Dihancurkan terlebih dahulu dari dalam mulut, ini akan menghasilkan enzim petialin, dan juga di pankreas akan menghasilkan enzim amilase yang dapat mencerna karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian nanti ada juga enzim disakaridase yang dapat mengubah menjadi glukosa. Glukosa ini nanti dapat masuk ke dalam darah, dan glukosa ini nanti disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Dan glukosa ini dapat dimetabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Selain itu, selain menghasilkan energi atau ATP, ini juga dapat menghasilkan air atau H2O yang diekskresikan melalui ginjal, dan juga CO2 yang diekskresikan melalui paru-paru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kemudian yaitu proses pencernaan protein. Jadi proses pencernaan protein ini dimulai dari makanan yang dihancurkan untuk memperluas luas permukaannya, sehingga kinerja enzim tersebut di pencernaan menjadi lebih optimal, yang nanti proses pemecah menjadi lebih kecil. Ini akan terjadi di dalam rongga mulut dan masuk ke dalam lambung untuk dicerna oleh usus halus dan dicerna juga oleh enzim. Kemudian dipecah menjadi asam amino, dan asam amino ini yang akan diserap usus. Protein yang sudah diserap nanti akan langsung dimanfaatkan untuk keperluan jaringan dan fungsi tubuh. Dan ada pula asam amino yang dideaminasi di dalam hati, yang nanti akan menghasilkan asam keton dan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kemudian masuk di metabolisme karbohidrat, inilah yang ada kaitannya dengan metabolisme karbohidrat dan juga metabolisme protein. Selanjutnya itu proses pencernaan lemak pada tubuh. Contoh pangan atau makanan yang mengandung lemak yaitu keju.
Pertama-tama, keju ini dihancurkan menjadi yang lebih kecil lagi ukurannya. Kemudian, gumpalan keju tersebut dihancurkan oleh garam empedu dan dapat diemulsikan lemak-lemak di dalam keju tersebut oleh empedu yang kemudian akan dicerna oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan juga gliserol yang nanti akan diabsorpsi di dalam usus halus. Selanjutnya, setelah diabsorpsi, akan diubah menjadi suatu senyawa yang diperlukan oleh jaringan dan dibawa darah ke jaringan atau organ yang dimana nanti sisanya akan diekskresikan melalui ginjal dan sebagian besar juga ada yang disimpan dalam jaringan adiposa atau jaringan ikat khusus. Selanjutnya. Selanjutnya, absorpsi zat gizi atau penyerapan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penyerapan karbohidrat, kemudian penyerapan protein, dan penyerapan lemak. Untuk penyerapan karbohidrat, peningkatan glukosa darah setelah pemberian dosis uji karbohidrat. Mohon maaf, karbohidrat yang mengandung zat pati dan zat gula atau maltosa, sukrosa, dan laktosa akan dicerna melalui monosakarida, kemudian monosakarida diserap dinding usus dan diteruskan ke aliran darah dan dialirkan oleh pembuluh balik vena portae ke hati. Di hati, semua monosakarida mengalami transformasi menjadi glukosa dan dapat digunakan untuk proses metabolisme. Kemudian, kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen dan disimpan dalam hati serta sel-sel otot. Selanjutnya, penyimpanan dalam bentuk glikogen sangat terbatas sehingga sisa glikogen disimpan sebagai lemak dalam sel-sel adiposa. Kemudian, peningkatan glukosa tersebut dalam darah tersebut setelah pemberian dosis uji karbohidrat dibandingkan dengan peningkatan glukosa darah setelah pemberian glukosa dalam jumlah setara dikenal sebagai indeks glikemik. Kemudian glukosa dan laktosa memiliki indeks glikemik 1, sedangkan laktosa dan maltosa yang menghasilkan monosakarida jika mengalami hidrolisis mempunyai indeks glikemik 1. Fruktosa dalam gula alkohol diserap lebih lambat dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, demikian juga sukrosa. Indeks glikemik tepung bervariasi antara hampir 1 hingga 0 akibat perbedaan laju hidrolisis, dan untuk polisakarida non-pati indeksnya 0. Makanan yang memiliki indeks glikemik rendah lebih bermanfaat karena kurang menimbulkan fluktuasi dalam sekresi insulin, kemudian kemampuan pencernaan karbohidrat di dalam tubuh tergantung ada atau tidaknya gangguan alat-alat pencernaan dalam sumbernya, apakah berserat, berbiji, atau sejenisnya. Kemudian, biasanya kemampuan cerna karbohidrat bervariasi antara 90% sampai 98%. Namun, kalau sumbernya berserat, maka daya cerna akan menurun sampai dari 80 sampai 85%. Untuk penyerapan protein yang dipecah sempurna selama proses pencernaan dan diabsorpsi dalam bentuk asam amino. Kemudian asam amino larut sehingga mudah diabsorpsi oleh dinding usus masuk ke dalam aliran darah. Kemudian absorpsi asam amino sudah 12% di lambung, 60% di usus halus, dan 28% di colon. Protein dalam kondisi tersebut diabsorpsi dalam bentuk peptida yang mempunyai rendah dan dapat menyebabkan alergi karena terbentuk antibodi dan histamin. Sekitar 30% protein dirombak menjadi asam amino sederhana yang langsung diserap oleh usus. Sekitar 70% lagi dari proses protein dipecah menjadi peptisida, tripeptida, dan terdiri atas lebih asam amino. Enzim proteolitik yang berkemampuan memecah protein yaitu karboksipeptidase, aminopeptidase. Enzim mengubah protein bersifat hidrolitik memerlukan air pada perombakan atau pelepasan asam amino. Kemudian proses pencernaan karbohidrat, lemak, atau protein menjadi susunan yang lebih sederhana dimaksudkan agar zat tersebut siap diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah untuk peredaran darah. Kemudian lanjut pada penyerapan lemak. Lemak dipecah sempurna menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian gliserol bersifat larut dalam air sehingga mudah diabsorpsi oleh dinding usus, dan asam lemak bersifat tidak larut dalam air. Oleh karena itu, asam lemak akan membentuk ikatan dengan garam empedu
sehingga dapat diabsorpsi dinding usus, dan di dalam usus ikatan asam lemak akan dilepas dan asam lemak berikatan kembali dengan gliserol untuk membentuk molekul-molekul lemak yang disebut silamikron, dan silamikron dialirkan oleh cairan limfa menuju ductus thoracicus dan kemudian ke dalam pembuluh darah. Di dalam usus halus tersebut, lemak yang teremulsi dengan bantuan enzim intestinal lipase dan pankreatik lipase akan diubah ke dalam 3 struktur yang lebih sederhana. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol 40-50%, kemudian monogliserida 40-50%, dan diglycerida dan tetap trigliserida 10-20%. Adapun kemampuan alat-alat pencernaan dalam mencerna lemak terdapat dalam tubuh adalah bervariasi, sangat tergantung pada kesehatan tubuh. Pada tubuh yang benar-benar pengumpulan lemak tidak terjadi. Lama berlangsungnya proses pencernaan lemak sangat bergantung pada panjang pendeknya rantai jumlah atom karbon dalam molekul asam lemak. Lanjut. Absorpsi zat gizi ini terutama terjadi di usus halus, yaitu pada setengah bagian atas usus halus dengan cara difusi. Zat-zat gizi yang sudah diabsorpsi, kecuali lemak, didistribusikan ke seluruh tubuh lewat darah, masuk ke seluruh limfa dan bergabung dalam darah dalam ductus thoracicus yang bermuara dalam saluran limfa. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 5 atas presentasi yang sangat baik mengenai absorpsi zat gizi. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan dari mulai kelompok 1 dan kelompok 5 silahkan disediakan alat tulisnya ya untuk mencatat pertanyaannya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ada pertanyaan untuk kelompok 5. Ayo, kelompok 1. Silahkan. Afif. Izin masuk Ibu. Siapa ini? Saya Ahmad Zafir dari kelompok 1 mau bertanya untuk kelompok 5. Silahkan. Bentar Ibu, bentar. Boleh tas saya duluan, Bu? Oke, baik. Untuk kelompok 5, saya ingin bertanya, mengapa pada absorpsi zat gizi karbohidrat itu sebagian besar diserap menjadi monosakarida? Dan mengapa hanya sebagian kecil disakarida yang diabsorpsikan? Itu saja, terima kasih. Kelompok 5 dicatat ya, pertanyaannya dari Sasirin. Tadi Afifah dari kelompok mana? Saya dari kelompok 4, Ibu. Sebentar ya, nanti ada gilirannya. Iya, Bu. Kelompok 2 untuk pertanyaan di kelompok 1 dan 5. Kelompok 2 silahkan. Kelompok 2 silahkan. Oke, saya tunjuk. Gloria. Gloria, pertanyaannya untuk kelompok 2, kelompok 1 atau kelompok 5, silahkan. Buat kelompok 5, faktor atau hal apa saja yang mempengaruhi absorpsi zat gizi dalam tubuh? Oke, apa saja yang mempengaruhi absorpsi dalam tubuh kelompok 5? Kelompok 1, silahkan Melisa bertanya. Melisa Anastasia, silahkan bertanya untuk kelompok 1. Baik, pertanyaannya, apakah ada kaitannya
orang yang apabila makan banyak dengan gangguan proses penyerapan zat gizi dalam tubuh orang tersebut berbeda dari orang lainnya. Terima kasih. Makan banyak gimana absorpsinya dalam tubuh gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 untuk kelompok 1 dan 5. Ada yang bertanya sebelum saya tunjuk? Saya ingin bertanya untuk kelompok 5, Ibu. Oke, atas nama? Altea. Altea, silahkan. Untuk kelompok 5, tadi pada slide absorpsi zat makanan itu ada penyerapan karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat sendiri kan secara umum itu dibagi menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana sama karbohidrat kompleks. Pertanyaan saya, apakah kedua jenis hidrat tersebut melalui proses yang sama dan apakah waktu yang diperlukan juga sama? Selain itu, apakah dengan mengkonsumsi 2 jenis karbohidrat yang berbeda ini dapat mempengaruhi jangka waktu berapa lama seseorang itu dapat menahan rasa lapar? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sama Altea untuk kelompok 1 ya tadi ya. Untuk kelompok 5, Ibu. Oh, kelompok 5 ya. Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Ya, baik Ibu, saya Shania izin bertanya. Untuk pertanyaannya ditujukan kepada kelompok 1. Pertanyaan dari saya, bagaimanakah respon dari sistem penyerapan makanan pada tubuh jika terdapat zat gizi yang saling bersaing untuk diserap oleh tubuh? Sekian Ibu. Terima kasih. Yang bersaing kelompok 1 ya. Tadi kelompok 5 pertanyaannya dari Altea tentang karbohidrat kompleks dan sederhana, gimana proses absorpsinya beda enggak, terus berapa lama waktunya ya sampai dia tercerna dan lain-lain ya. Sudah dicatat ya di kelompok 5. Saya lanjut ke kelompok 4. Tadi Afifah kelompok 4 ya, silahkan. Pertanyaan untuk kelompok berapa? Baik Ibu, untuk kelompok 1 pertanyaan saya. Silahkan. Tadi dijelaskan ada 3 cara absorpsi, yaitu aktif, pasif, dan fasilatif. Untuk absorpsi aktif tadi dicontohkan pada tanaman. Apakah absorpsi aktif hanya terjadi di tanaman atau ada juga di dalam tubuh manusia? Dan kalau ada, bagaimana mekanisme absorpsi aktif pada manusia? Itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Afifah. Absorpsi aktif ya, bagaimana di manusia? Dicatat ya kelompok 1. Silakan kelompok 4 untuk kelompok 5. Izin masuk. Saya Afnia Livianur dari kelompok 4 izin bertanya. Di bagian absorpsi pasif, apakah bisa terjadi bila konsentrasi zat gizi dalam saluran cerna lebih rendah daripada sel yang mengabsorpsi? Jika bisa atau tidak bisa, jelaskan mengapa. Lalu apa saja zat gizi yang bisa diangkut pada cara ini? Terima kasih. Terima kasih kelompok 5 ya, Afni ya. Dicatat kelompok 5. Kita lanjut ke kelompok 5. Pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Ibu, saya ingin tanya, dalam proses penyerapan, apakah kombinasi makanan dan minuman yang dilakukan bersama akan mempengaruhi atau menghambat penyerapan masing-masing dari zat gizi tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, kalau ada makanan dan minuman dikonsumsi bersama, apa saling mempengaruhi atau saling menghambat? Dicatat ya kelompok 1. Kita ke kelompok terakhir, kelompok 6. Pertanyaan untuk kelompok 1 dan 5. Izin masuk, Ibu. Silahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf saya karena mematikan kamera, Ibu. Jadi, saya ingin bertanya satu. Jadi kan kalian fokusnya pada pencernaan, tetapi tadi Ibu Nurul sendiri ada membahas mengenai karbohidrat gitu. Jadi ketika kita makan itu lebih baik kita banyak mengunyah gitu, karena ketika kita mengunyahnya cenderung sedikit seperti itu, maka kerja lambung akan semakin berat seperti itu. Nah, jadi pertanyaan di sini, ketika kita mengunyah gitu, berapa lamakah proses yang baik agar proses penelan itu tidak sakit? Karena kan juga di penyerapan tersebut tentunya akan ada gitu sebab dan akibatnya. Jadi ketika misalnya pengunyahannya cenderung sedikit, apakah penyerapannya juga akan lama gitu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nazliatun. Ada pertanyaan untuk kelompok berapa tadi itu?
kelompok 1, Ibu. Kelompok 1 dicatat ya mengenai lama waktu mengunyah dan apakah berpengaruh terhadap absorpsinya. Kelompok 6 bertanya untuk kelompok 5, silahkan. Saya izin masuk, Bu. Saya ingin bertanya untuk kelompok 5. Tadi kan dijelaskan ada proses-proses dan mekanisme dari absorpsi itu. Nah, pertanyaan dari saya adalah apakah ada faktor-faktor yang dapat menghambat mekanisme absorpsi? Itu saja. Terima kasih. Oke, kelompok 5 dicatat ya, faktor-faktor yang menghambat absorpsi. Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dari teman-temannya. Silahkan disiapkan jawabannya dari kelompok 1 dan kelompok 5. Mohon langsung open mic aja mau menjawab pertanyaan siapa. Ayo, kelompok 1 sama kelompok 5, silahkan yang bisa dijawab dulu, silahkan dijawab. Izin menjawab, Bu, untuk pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan. Ya, karena zat ini itu tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Dan kenapa disakarida itu kecil jumlahnya? Dikarenakan disakarida dihidrolisis oleh larutan asam dan air, sedangkan pada karbohidrat itu sedikit kandungan airnya. Terima kasih. Bagaimana, Jerry? Apakah bisa diterima? Oke, baik. Bisa diterima jawabannya. Terima kasih, Des. Terima kasih, Rizky dan Safirin. Yang lain? Pertanyaan yang lain? Baik, izin masuk, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih, Ibu. Saya izin menjawab mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Melisa. Jadi tadi ditanyakan apakah ada kaitannya gangguan penyerapan dengan orang yang makan banyak tapi tidak gemuk-gemuk seperti itu. Jadi mungkin iya benar ada kaitannya, yaitu kalau pada absorpsi sendiri ada sebuah penyakit yang bernama malabsorpsi yang dimana merupakan gangguan penyerapan yang dimana kondisi ini menyebabkan berbagai hal pada penyakit yang mengganggu proses penyerapan pada tubuh, misalnya peradangan pada usus ataupun penyakit lainnya. Nah, kenapa hal ini bisa seperti itu? Karena sindrom malabsorpsi ini bisa mengakibatkan seseorang mengalami kekurangan zat gizi atau malnutrisi, sehingga jika pada anak-anak sendiri apabila mengalami malnutrisi, maka akan menghambat pertumbuhan atau tumbuh kembangnya tinggi badan ataupun berat badan. Seperti itu. Lalu jika ditanya apakah ada faktor lainnya, mungkin balik lagi seperti yang tadi sempat ditanyakan, dijelaskan oleh Gloria, balik lagi berkaitan dengan apakah ada faktor genetik atau potensi untuk gemuk, lalu ada juga berkaitan dengan kecepatan metabolisme seseorang. Mungkin seperti itu, Ibu. Mungkin seperti itu, Melisa, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih, Gasel. Baik, terima kasih. Yang lain? Baik, Ibu, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Nur Nazriatun Nanda. Tadi itu pertanyaannya berapa lama proses mengunyah yang baik agar proses penelan tidak sakit. Jadi jawaban dari kami kelompok 1 itu secara logika semakin lama makanan dikunyah maka semakin mudah makanan diserap tubuh. Dan selain mempercepat penyerapan makanan, ada beberapa manfaat nih yang bisa diperoleh jika kita mengunyah makanan dengan baik. Yang pertama itu ketika kita mengunyah lebih lama, maka otak akan menyadari jumlah makanan yang kita konsumsi. Nah, sebaliknya jika kita mengunyah dengan cepat, maka otak tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyadari berapa jumlah makanan yang dikonsumsi. Maka akibatnya kita akan cenderung makan lebih banyak. Kemudian kita yang ingin menjaga berat
berat badan pun atau menurunkan bobot tubuh bisa mengunyah makanan dengan lebih lama. Karena kebiasaan ini dipercaya bisa membantu mengurangi bobot tubuh. Terus yang kedua itu bisa memberikan waktu bagi perut untuk menyiapkan sistem pencernaan. Sistem dalam perut akan mulai bekerja ketika mulut kita mulai mengunyah. Oleh karenanya, mengunyah lebih lama membuat sistem di dalam perut kita lebih siap mencerna makanan. Dan yang ketiga itu kita bisa mempercepat penyerapan makanan. Karena sistem pencernaan ini kan dimulai dari mulut kita. Nah, ketika mengunyah, air liur dan gigi kita memecah makanan hingga berbentuk partikel yang mudah dicerna. Dan yang terakhir itu memberikan waktu bagi tubuh untuk melepaskan hormon. Selain memberikan waktu yang cukup untuk sistem pencernaan pada perut, mengunyah makanan dengan baik bisa memberikan waktu bagi tubuh kita untuk melepaskan hormon seperti leptin dan grelin yang berfungsi dalam proses mencerna makanan. Itu saja, apakah bisa diterima jawabannya menurut Nazgar Munade? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan juga Gary atas jawabannya. Alhamdulillah bisa diterima. Terima kasih. Jadi gitu ya, kalau mengunyah lama tuh otak juga kalau kita lagi ada makanan gitu, jadi ada persiapan. Silakan pertanyaan yang lain. Baik, izin masuk kembali, Bu. Silakan, Jazela. Mohon izin untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari... Sebentar ya, Gasela. Jadi mekanismenya gini. Bagi teman-teman yang tidak menjawab berarti tidak ada nilainya. Karena sudah ada nilai dari orang-orang yang sudah presentasi, sehingga yang tidak presentasi diharapkan menjawab pertanyaan satu-satu. Makanya saya jatahkan setiap pertanyaan, setiap kelompok itu dapat 5 pertanyaan, supaya yang lain dapat nilai untuk menjawab pertanyaan. Kalau Anda menjawabnya double, seperti Gasela, berarti ada teman yang akan nanti tidak menjawab pertanyaan dan tidak ada nilainya. Jadi mohon dipertimbangkan, kalau memang temannya nggak mau jawab, berarti nilainya kosong. Gitu. Silahkan. Baik, Ibu akan diwakilkan. Silahkan. Izin masuk, Ibu. Citra, mau jawab pertanyaan siapa? Baik, saya mau coba menjawab pertanyaan dari Afni, perwakilan dari kelompok 4. Tadi di pertanyaannya, di bagian absorpsi pasif, apakah bisa terjadi bila konsentrasi zat gizi dalam saluran cerna lebih rendah daripada sel yang mengabsorpsi? Jika bisa atau tidak, coba jelaskan alasannya mengapa. Lalu apa saja zat gizi yang bisa diangkut pada cara ini? Baik, pada dasarnya absorpsi pasif terjadi apabila konsentrasi zat gizi, konsentrasinya ini ternyata lebih rendah daripada sel yang mengabsorpsinya. Maka absorpsi pasif tidak bisa terjadi. Hal ini bahwasanya dalam absorpsi pasif sendiri itu tidak menggunakan bantuan alat. Yang dimaksud adalah bantuan alat angkut atau energi, melainkan hanya bertumpu dengan hukum sistem keseimbangan osmosis dan difusi, yaitu mendistribusikan zat makanan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Lalu, apa saja zat gizi yang bisa diangkut dengan cara absorpsi pasif? Zat gizi ini yang bisa diangkut dalam absorpsi pasif yaitu hanya air dan beberapa mineral. Kiranya itu saja, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih, Citra. Terima kasih. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 5 untuk menjawab sisa pertanyaan yang ada. Baik, Ibu izin masuk. Nabila, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Afifah, kelompok 4. Jadi tadi pertanyaannya adalah,
pada penjelasan absorpsi aktif tadi, dijelaskan bahwa absorpsi aktif hanya terjadi pada tanaman. Apakah absorpsi tersebut tidak terjadi pada manusia? Jika iya, bagaimana prosesnya? Jadi, absorpsi aktif sendiri itu terjadi pada manusia. Dan proses penyerapannya pada tubuh yaitu menggunakan alat angkut protein dan energi. Yang diangkut itu berupa glukosa, galaktosa, asam amino, kalium, magnesium, fosfat, kalsium, dan zat besi. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Bagaimana Afifah atas jawabannya? Baik, cukup. Terima kasih, Nabila. Terima kasih, Afifah dan Nabila. Kelompok 1, sisa 2 pertanyaan. Kelompok 5 masih beberapa pertanyaan. Izin menjawab, Ibu. Kenapa? Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, dalam proses penyerapan, apakah kombinasi makanan dan minuman yang dilahap bersama akan mempengaruhi atau menghambat penyerapan masing-masing zat gizi tersebut? Jadi jawabannya tergantung dari makanan atau minuman yang dikonsumsi tersebut, apakah zat gizi yang masuk ke mulut dan tubuh akan langsung mengambil peran sebagai inhibitor atau penghambat atau enhancer pendukung bagi zat gizi lainnya. Jika suatu zat gizi mengambil peran inhibitor, ia akan menghambat proses penyerapan zat gizi lain dalam makanan. Dan sebaliknya, zat gizi yang berperan sebagai enhancer akan meningkatkan penyerapan zat gizi lainnya di dalam tubuh. Contohnya, saat kita makan makanan sumber zat besi bersamaan dengan makanan sumber kalsium, kalsium dapat menghalangi penyerapan zat besi. Artinya, penyerapan zat besi akan terhambat jika dikonsumsi bersamaan dengan kalsium. Mungkin segitu aja. Bagaimana kelompok 5? Apakah cukup? Siapa yang bertanya kelompok 5? Gimana jawaban dari Nafa tadi? Iya, Ibu. Cukup? Cukup, Ibu. Terima kasih, Nafa dan Rizky. Jadi benar ya, kalau dikonsumsi bersamaan ada inhibitor dan ada enhancer. Contohnya tadi yang zat besi ya. Ada lagi satu contoh yang zat besi itu kalau kita makan bersamaan dengan vitamin C, itu akan jadi enhancer. Jadi kalau kalian makan zat besi kemudian bersamaan dengan vitamin C, zat besinya akan terserap lebih baik. Kalau Anda makan zat besi kemudian bersamaan dengan zat yang namanya tanin, tanin itu ada di teh, di kopi, dan beberapa bahan makanan lain, tapi yang paling besar ada di teh dan kopi, itu akan jadi inhibitor, menghambat proses penyerapan zat gizi di dalam tubuh. Jadi contoh kecilnya kalau Anda makan sumber zat besi kan banyak di daging ya. Daging tuh biasanya bakso, kalian kan sering-sering makan bakso. Kalau makan bakso jangan makan baksonya digandeng sama teh, kopi, atau susu. Karena itu akan menghambat zat besi dari si daging tadi. Jadi kalian percuma makan baksonya nggak terserap zat besinya. Tapi cobalah dengan buah-buahan, entah jus-jusan atau es jeruk dan lain-lain yang pasti akan ada vitamin C-nya. Itu akan membantu absorpsi. Apalagi bagi remaja-remaja putri seperti kalian yang masih mahasiswi yang putri yang cenderung berpotensi untuk anemia, diusahakan dari sekarang untuk makan makanan apapun itu jangan digandengkan sama es teh atau susu atau apapun yang ada produk susunya, supaya kalau ada zat besi di dalam makanannya itu terserap dengan baik, jadi nggak sampai anemia gitu. Ya, itu soft food tips. Silahkan pertanyaan lain. Di kelompok 5 masih ada 3 pertanyaan. Kelompok 1 sisa 1 pertanyaan. Mohon izin masuk, Ibu. Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi pertanyaannya, apakah kedua jenis karbohidrat sederhana dan kompleks melalui proses dan waktu yang diperlukan sama? Dan juga apakah dengan mengkonsumsi 2 jenis karbohidrat yang berbeda ini dapat mempengaruhi jangka waktu berapa lama orang dapat menahan rasa lapar? Untuk karbohidrat sederhana ini dicerna dan diserap lebih cepat oleh tubuh. Karbohidrat sederhana hanya mengandung 1 atau 2 jenis gula
yakni fruktosa pada buah dan galaktosa pada produk-produk susu. Sedangkan karbohidrat kompleks mengandung 3 atau lebih zat gula dan disebut polisakarid energi, sehingga waktu yang diperlukan tentu berbeda. Karbohidrat sederhana lebih cepat memberikan energi dibanding yang kompleks karena lebih cepat dicerna dan diserap. Kemudian untuk pertanyaan, apakah mengkonsumsi 2 jenis karbohidrat yang berbeda ini dapat mempengaruhi jangka waktu? Berapa lama orang dapat menahan rasa lapar? Iya, sangat mempengaruhi karena tubuh biasanya akan menggunakan cadangan karbohidrat terlebih dahulu. Jadi makanan atau karbohidrat yang dikonsumsi akan dipecah menjadi glukosa guna sebagai energi tubuh. Salah satu jenis makanan yang terdiri atas karbohidrat kompleks yaitu nasi dan buah, yang dimana kandungan pada makanan tersebut terdapat 3 atau lebih zat gula, yang dimana memberikan banyak energi yang maksimal seperti serat dan mineral, sehingga lebih mempengaruhi lama rasa lapar seseorang ketimbang karbohidrat sederhana yang hanya mengandung 1 atau 2 zat gula. Mungkin hanya itu saja. Bagaimana Althea? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Anissa dan Althea ya. Jadi karbohidrat kompleks dan sederhana bedanya kompleks lebih lama terurai. Namanya juga kompleks ya, rantainya banyak, rantai gulanya banyak. Jadi kan kalau dipecah tuh jadi satu-satu, rantainya dipotong gitu ya. Kalau kalian membayangkan ikatan kimia, kita kan bilang tadi zat gizi itu ikatan kimia ya. Kalau dipotong, kalau kompleks kan kompleks namanya kompleks banyak ya. Jadi lama dipotongnya. Kalau sederhana ya sederhana, cuma beberapa rantai aja jadi sebentar. Makanya karbohidrat kompleks memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Kalau orang diet itu memang lebih diprioritaskan ke karbohidrat kompleks supaya nggak terlalu cepat lapar gitu ya. Terima kasih jawabannya. Silahkan kelompok 5 masih ada 2 pertanyaan. Kelompok 1 1 pertanyaan. Ya ini siapa? Kecil banget suaranya. Saya Ana, silahkan Ana. Itu perwakilan dari kelompok 5 ingin menjawab dari pertanyaannya Gloria. Pertanyaannya atau hal apa saja yang mempengaruhi absorpsi zat gizi dalam tubuh? Jawabannya adalah yang pertama, kombinasi makanan dan minuman yang dilahap bersamaan. Zat gizi saling berinteraksi, bahkan baru berada di dalam mulut. Setiap zat gizi yang masuk ke mulut dan tubuh akan langsung berperan sebagai penghambat atau pendukung bagi zat gizi lainnya. Yang kedua ada zat gizi yang penting yang menjadi pesaing. Di dalam proses penyerapan makanan ternyata juga terjadi kompetisi antar zat gizi. Beberapa zat gizi mungkin saling bersaing untuk bisa diserap lebih banyak oleh tubuh. Hal ini dapat menurunkan tingkat bioavailabilitas dari setiap zat gizi yang bersaing. Kemudian yang ketiga ada bentuk kimia zat gizi. Bentuk kimia dari zat gizi ikut mempengaruhi proses penyerapan zat gizi dari makanan. Contohnya, bentuk zat gizi yang berasal dari makanan nabati dan hewani jelas berbeda walaupun jenis zat gizinya sama. Kemudian yang terakhir ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan mempengaruhi proses penyerapan zat gizi dari makanan. Contohnya saat Anda kekurangan zat gizi yang berperan sebagai enhancer. Tanpa zat gizi tersebut, proses penyerapan zat gizi lain bisa terkena imbasnya. Sekian, apakah penjelasannya udah jelas, Gloria? Baik, cukup. Terima kasih, Ana. Terima kasih, Ana dan Gloria. 1 pertanyaan lagi untuk masing-masing kelompok. Ayo dipercepat. Izin masuk, Ibu. Sari dan siapa yang belum? Fauzia, silakan. Izin masuk, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Ibu. Yang pertanyaannya, bagaimana respon sistem penyerapan makanan pada tubuh jika terdapat zat gizi yang saling bersaing untuk diserap oleh tubuh? Di dalam proses penyerapan makanan, ternyata juga terjadi kompetisi antar zat gizi. Beberapa zat gizi mungkin saling bersaing untuk bisa diserap lebih banyak oleh tubuh. Hal ini dapat menurunkan tingkat bioavailabilitas dari setiap zat gizi yang bersaing. Hal ini ditunjukkan dengan persaingan antara beberapa jenis mineral seperti zat besi, tembaga, dan zinc. Jenis mineral ini harus diikat oleh zat yang sama di dalam tubuh Anda.
Alhasil, ketiganya bersaing agar dapat diserap lebih banyak. Tembaga dan zinc sama-sama bersaing untuk memasuki tempat penyerapan dalam usus halus. Jika ada lebih banyak zinc, tembaga cenderung akan kalah hingga Anda berisiko mengalami kekurangan. Bagaimana Sania untuk jawabannya? Baik, terima kasih Nur Fauzi atas jawabannya, sudah cukup. Terima kasih Shania sama Fauzi ya. Terakhir dari kelompok 5 yang belum, cowok sendiri ini. Bu, izin saya Bu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kesa perwakilan kelompok 6. Apakah ada faktor-faktor yang dapat menghambat mekanisme absorpsi? Yaitu jawabannya, setiap zat gizi yang masuk ke mulut dan tubuh akan langsung mengambil peran sebagai inhibitor atau yang disebut dengan penghambat. Jika suatu zat gizi mengambil peran inhibitor, ia akan menghambat proses penyerapan gizi lain dalam makanan. Contohnya saat kita makan makanan sumber zat gizi bersamaan dengan makanan sumber kalsium. Kalsium dapat menghalangi penyerapan zat besi. Artinya, penyerapan zat besi akan terhambat jika dikonsumsi bersamaan dengan kalsium. Bagaimana Kesya dengan jawabannya? Baik, bisa terima. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Asari. Sebenarnya jawabannya sama ya, sama teman-temannya yang tadi. Kurang lebih penghambat absorpsi itu ya zat inhibitor, zat yang tidak bekerja sama dengan zat gizi di dalam tubuh kita. Jadi dia menghalangi gitu ya. Nah, yang kita review dulu ya untuk absorpsi. Jadi absorpsi itu penyerapan yang banyak di organ usus ya, usus halus maupun usus besar. Itu di situ organ utama untuk penyerapannya. Nah, ada beberapa macam absorpsi, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang fasilitatif, ada yang fagositosis gitu ya. Kalau yang aktif dia butuh alat angkut dan energi untuk bekerja mengabsorpsi. Kalau si pasif, namanya juga pasif, dia nggak butuh apa-apa, dia bisa langsung mengabsorpsi sendiri. Kalau fasilitatif, dia butuh alat angkut, tetapi tidak butuh energi. Bedanya fasilitatif sama yang aktif tadi, kalau aktif dia butuh energi, kalau fasilitatif dia cuma butuh alat angkut. Alat angkutnya bisa berupa protein, bisa berupa zat-zat lain gitu ya. Kemudian fagositosis, namanya fagositosis itu istilah ilmiah untuk menelan gitu ya. Dia cara kerja absorpsinya adalah menelan dengan membran-membran sel itu. Nah, yang kemudian tadi banyak sekali pertanyaan tentang apa yang menghambat proses absorpsi, tapi tidak ada yang bertanya apa yang mempercepat atau yang meningkatkan kualitas absorpsi di dalam tubuh. Ada 3 hal. Yang pertama adalah tidur yang cukup, kemudian aktivitas yang cukup, dan faktor emosional, jadi stres. Ya, kalau Anda tidurnya tidak cukup, maka proses absorpsi di dalam tubuh Anda juga tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga memang tidak disarankan untuk begadang. Jadi harus cukup tidur supaya pencernaan kita juga lancar gitu ya, termasuk absorpsi. Kemudian aktivitas fisik, semakin tinggi aktivitas fisik Anda, semakin baik juga proses penyerapannya. Jadi metabolisme dalam tubuh akan berjalan dengan sangat baik kalau ada pembakaran. Aktivitas fisik membantu pembakaran energi itu, kalori itu gitu. Dan terakhir adalah emosional atau faktor misalnya stres. Ya, jadi ungkapan bahwa jangan stres nanti sakit itu benar, karena kalau kita stres banyak sekali organ-organ yang berpengaruh, termasuk organ yang berperan dalam absorpsi maupun digestif gitu ya. Baik, demikian untuk kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dan 5 sudah selesai presentasi dan menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Sekarang kita masuk ke transportasi gizi. Sebelumnya saya tanya dulu apakah ada kuliah setelah ini karena kita sudah lewat dari waktu yang seharusnya. Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, berarti saya pinjam waktunya. Kita extend sampai kurang lebih, semoga nggak sampai sejam ya, kita extend kurang lebih sampai 45 menit untuk menuntaskan presentasi dari kelompok 4 dan kelompok 6 ya, transportasi. Siapa yang akan slide share? Sebentar, saya kasih izin dulu biar sebelum saya tunjuk yang presentasi. Dari kelompok 4, siapa yang mau slide share? Kelompok 4 saya, Ibu. Alia, Anda pakai 2 device, yang mana?
yang akun kameranya aktif, Ibu. Baik. Dari kelompok 6, siapa yang akan share? Kelompok 6. Dari kelompok 6 ada Anissa Aulia Rahayu, Bu. Siapa Rahayu? Iya. Dia pakai 2 device juga ini, yang mana? Yang mana yang akan saya izinkan untuk jadi co-host, atau saya kasih izin keduanya aja ya? Terima kasih, Bu. Baik, Aman nih, Aman yang akan slideshow. Kita tunjuk yang presentasi untuk kelompok 4. Syarifah, Windasari, Afni Alfianur, Alia Putri Ansyari, terakhir Syarifah ada 2 ya, Syarifah Anisah dan Syarifah Rugayah, benar ya? Oke, Syarifah Rugayah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang akan presentasi, 5 lainnya akan membantu menjawab pertanyaan nanti. Kelompok 6 yang akan presentasi, Nur Hidayah, Adisa, Najwa, Husnul Hatimah, terakhir Cecilia Sumberjaya. 5 lainnya akan membantu temannya untuk menjawab pertanyaan. Nama-nama yang saya sebutkan semua hadir? Oke, Hadir, hadir. Ibu. Hadir, Ibu. Terima kasih. Silahkan dimulai kelompok 4. Setelah itu langsung dilanjut kelompok 6. Waktu Anda jangan terlalu lama, sampai 10 menit aja please, supaya kita juga cepat selesainya ya. Kelompok 4, dilanjut kelompok 6. Silahkan. Baik, saya akan mengawali presentasi dari kelompok 4 mengenai transportasi masalah gizi. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Sebentar, ada sedikit masalah di share screen-nya. Anggota kelompok 4, yang pertama terdiri dari Alfianur, yang kedua Anda, yang keempat Windasari, yang kelima ada Syarifah Rugayah, keenam Syarifah Anissa, ketujuh saya sendiri Alia Putri Ansyari, kedelapan Afifah Salwa Maharani, dan ke-9 Imelda Suci Lestari, dan yang terakhir ada Fahmi Nur Indahsari. Mohon maaf, apakah slide yang saya bagikan freeze tidak bergerak? Tidak bergerak, Alia. Sebentar ya, mohon maaf. Ibu, sebelumnya mohon maaf, apakah untuk share screen-nya bisa dipindah ke Sekar Ayu, Ibu? Baik, sebentar ya.
Iya, Ibu. Terima kasih. Sudah boleh dicoba sekarang? Maaf, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Baik. Baik, jadi dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai transportasi zat gizi. Transportasi zat gizi adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah. Boleh di next. Sistem vaskula merupakan sistem peredaran darah tertutup yang memungkinkan darah mengalir secara terus-menerus dengan jantung yang berada di tengah yang berfungsi sebagai pompa. Dalam hal ini, darah memungut dan mengantarkan bahan-bahan tubuh sesuai dengan kebutuhan. Semua jaringan tubuh memperoleh oksigen dan zat-zat gizi, serta mengeluarkan karbon dioksida dan sisa-sisa lain melalui darah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mekanisme sistem vaskula. Yang pertama, darah dibawa ke sistem pencernaan oleh arteri. Yang kedua, kemudian bercabang menjadi kapiler dan masuk ke semua sel. Yang ketiga, darah meninggalkan sistem pencernaan melalui vena dan masuk ke hati. Vena ini bercabang kembali menjadi kapiler dan masuk ke semua sel hati. Yang keempat, darah meninggalkan hati melalui vena dan kembali ke jantung. Yang kelima, dari jantung melalui arteri ke kapiler, di dalam saluran cerna ke vena, ke kapiler, dan kurung di dalam hati ke vena jantung. Hati berperan sebagai organ utama untuk melaksanakan metabolisme zat-zat gizi. Di dalam hati, zat-zat yang dibawa dalam saluran cerna disortir, yang berbahaya kemudian dipunahkan. Next. Sistem limfa. Sistem limfa adalah sebuah sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening dalam tubuh yang berasal dari cairan atau protein yang hilang. Sistem ini dianggap juga sebagai sistem pelengkap dari sistem imunitas tubuh. Bila sistem limfa mengalami gangguan, kerja sistem imun tubuh dalam menangkal berbagai kuman penyebab penyakit juga dapat terganggu. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Syarifah Rubaiyah.